Ilmu adalah pengetahuan, pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, knowledge, tetapi merangkumi sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh ijtihad dari para ilmuwan muslim, ulama, mujtahid atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Berikut kata-kata bijak tentang ilmu oleh Ali bin Abi Thalib. Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki. Dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. Ikatlah ilmu dengan menulis. Dua jenis manusia yang tak akan merasa kenyang selama-lamanya, pencari ilmu dan pencari harta. Apabila akal tidak sempurna maka kurangilah berbicara. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Memuji seseorang lebih daripada yang ia berhak menerimanya sama saja menjilatnya. Tetapi melalaikan pujian bagi orang yang berhak menerimanya menunjukkan kebodohan dan kedengkian. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. Pergunjingan adalah puncak kemampuan orang-orang yang lemah. Ilmu adalah sebaik-baik perbendaharaan dan yang paling indah. Ia ringan dibawa, namun besar manfaatnya. Di tengah-tengah orang banyak ia indah, sedangkan dalam kesendirian ia menghibur. Pelajarilah ilmu karena sesungguhnya ia hiasan bagi orang kaya dan penolong bagi orang fakir. Aku tidaklah mengatakan, sesungguhnya ia mencari dengan ilmu, tetapi, ilmu menyeru kepada kepuasan. Umur itu terlalu pendek untuk mempelajari segala hal yang baik untuk dipelajari. Akan tetapi, pelajarilah ilmu yang paling penting, kemudian yang penting, dan begitulah seterusnya secara berurutan. Pelajarilah ilmu. Jika kalian tidak memperoleh keberuntungan dengannya, maka dicelanya zaman bagi kalian lebih baik daripada ia dicela lantaran kalian. Ilmu adalah kekuatan. Barang siapa yang mendapatkannya, dia akan menyerang dengannya, dan barang siapa yang tidak mendapatkannya, dialah yang akan diserang olehnya. Ilmu terbagi menjadi dua, yang didapatkan dengan mengikuti dan yang didapatkan dengan belajar, dan ilmu yang didapat dengan belajar tidak akan bermanfaat jika ia tidak diamalkan. Kecintaan terhadap ilmu termasuk kemuliaan cita-cita. Seluruh wadah akan menyempit dengan apa yang diletakkan di dalamnya, kecuali wadah ilmu, karena sesungguhnya ia akan bertambah luas. Akal tidak akan pernah membahayakan pemiliknya selamanya, sedangkan ilmu tanpa akal akan membahayakan pemiliknya. Jika jawaban berdesak-desakan, maka yang benar akan tersembunyi. Ilmu berhubungan dengan amal. Barang siapa yang berilmu, niscaya mengamalkan ilmunya. Ilmu memanggil amal, maka jika ia menyambut panggilannya, bila tidak menyambutnya, ia akan berpindah darinya. Pelajarilah ilmu, niscaya kalian akan dikenal dengannya, dan amalkanlah ilmu, yang kalian pelajari itu, niscaya kalian akan termasuk ahlinya. Janganlah sekali-kali engkau tidak mengamalkan apa yang telah engkau ketahui. Sebab, setiap orang yang melihat akan ditanya tentang perbuatannya, ucapannya, dan kehendaknya. Orang yang berilmu tanpa amal,
seperti pemanah tanpa tali busur. Orang alim adalah lampu Allah di bumi. Maka, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, dia akan memperoleh cahaya ilmu itu. Kedudukan orang alim bagaikan pohon kurma, engkau menunggu kapan buahnya jatuh kepadamu. Orang alim lebih utama daripada orang yang berpuasa, mengerjakan salat malam tahajud dan yang berjihad di jalan Allah. Jika seorang alim meninggal, maka terjadi lubang dalam Islam yang tidak tertutupi sehingga datang orang alim lain yang datang kemudian menggantikannya. Orang yang keluar dari rumahnya mencari ilmu, para malaikat akan mengantar kepergiannya sehingga dia pulang ke rumahnya. Orang alim adalah yang mengetahui kemampuan dirinya, dan cukuplah seseorang dikatakan bodoh jika dia tidak mengetahui kemampuan dirinya. Di antara hak seorang guru terhadap muridnya adalah hendaklah si murid tidak terlalu banyak bertanya kepadanya, tidak membebaninya dalam memberikan jawaban, tidak mendesaknya jika dia sedang malas, tidak menyebarkan rahasianya, dan tidak mengumpat seorang pun di sisinya. Kesalahan yang dilakukan seorang alim seperti kapal yang pecah, maka ia tenggelam dan tenggelam pula bersamanya banyak orang. Jika seorang alim tertawa satu kali, maka dia telah membuang satu ilmu dari dirinya. Orang yang bodoh adalah yang menganggap dirinya tahu tentang makrifat ilmu yang sebenarnya tidak diketahuinya, dan dia merasa cukup dengan pendapatnya saja. Orang bodoh adalah kecil meskipun dia orang tua, sedangkan orang alim besar meskipun dia masih remaja. Allah tidak memerintahkan kepada orang bodoh untuk belajar sebelum dia memerintahkan terlebih dahulu kepada orang alim untuk mengajar. Segala sesuatu menjadi mudah bagi dua macam orang alim yang mengetahui segala akibat dan orang bodoh yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi padanya. Ada dua orang yang membinasakanku, orang bodoh yang ahli ibadah dan orang alim yang mengumbar nafsunya. Engkau tidaklah aman dari kejahatan orang bodoh yang dekat denganmu dalam kekerabatan dan ketetanggaan. Sebab, yang paling dikhawatirkan terbakar nyala api adalah yang paling dekat dengan api itu. Alangkah buruknya orang yang berwajah tampan, namun dia bodoh. Ia seperti rumah yang bagus bangunannya, tetapi penghuninya orang yang jahat, atau seperti taman yang penghuninya adalah burung hantu, atau kebun kurma yang penjaganya adalah serigala. Janganlah engkau berselisih dengan orang bodoh, janganlah engkau mengikuti orang pandir, dan janganlah engkau memusuhi penguasa. Yang engkau lihat dari orang yang bodoh hanyalah dua hal, melampaui batas atau boros. Menetapkan hujah terhadap orang bodoh adalah mudah, tetapi mengukuhkannya yang sulit. Sebodoh-bodoh orang adalah orang yang tersandung batu dua kali. Tidak ada kebaikan dalam hal diam tentang suatu hukum, sebagaimana tidak ada kebaikan dalam hal berkata dengan kebodohan. Tidak ada penyakit yang lebih parah daripada kebodohan. Dan tidak ada kefakiran yang sebanding dengan kebodohan.